Di video kali ini kita bersama teman saya Mas Rafif. Di sini kita akan kulik-kulik seputar iPhone 13 yang pernah dia beli di tahun 2024. Yuk langsung aja kita mulai. Mas Rafif boleh perkenalan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Rafif. Untuk keseharian saya sebagai pekerja swasta, tepatnya di Jakarta. Dan saya merupakan salah satu pengguna iPhone 13. Nah, Mas Rafif belinya tepatnya itu dulu kapan? Untuk pembelian saya tepatnya di bulan April tahun 2024, Mas. Nah, dulu sebelum beli itu memiliki pertimbangan apa kok ambil iPhone 13? Lebih tepatnya karena spesifikasi kameranya ya. Jadi saya tuh pertimbangan ke iPhone, dari Android ke iPhone itu karena saya pengen kedepannya itu fokus untuk membuat konten-konten dengan kualitas yang bagus, yang bagus lah. Makanya saya untuk device-nya itu pengennya ke iPhone, yang mana udah gak diragukan lagi untuk kualitas kamera dari iPhone gitu. Selain kamera mungkin ada pertimbangan lain Mas Rafif ketika ngambil dulu si iPhone 13? Untuk pertimbangan lainnya sih nggak ada ya, Mas. Jadi saya lebih ke untuk konten gitu-gitulah. Jadi saya pengen dengan memaksimalkan hasil konten saya. Sebelumnya pakai HP apa nih Mas Rafif sebelumnya? Kalau saya sebelumnya memakai HP Vivo Y50, tipe Y50. Oke, dari Vivo Y50 berarti ke iPhone 13 lumayan kerasa ya perbedaannya? Iya, betul. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman apa aja sih kelebihan si iPhone 13 setelah Mas Rafif gunakan kurang lebih 8 bulan ini? Iya, kalau untuk kelebihannya, pertama dari segi kamera ya, Mas. Dari segi kamera itu sudah nggak diragukan lagi kualitas resolusi kameranya. Habis itu kalau misalkan dia dibuat video itu stabilizernya, dan masih banyak lagi fitur-fitur seperti sinematik, ya kan, slow mo. Jadi kita tanpa harus memakai fitur edit seperti CapCut gitu, kita bisa edit di HP kita, di iPhone kita gitu. Terus untuk yang kedua perpindahannya itu apa istilahnya? Multitaskingnya ya? Multitaskingnya. Jadi iPhone itu kerasa banget multitaskingnya tuh cepet. Jadi untuk kita yang pekerja kantor ini lebih terbantu lah dengan cepatnya multitasking yang ada di iPhone ini. Nah, selain kelebihan kamera dan multitasking yang cepat, ada lagi nggak kelebihan yang Mas Rafif rasakan ketika menggunakan iPhone ini? Untuk yang lain, yang jelas hasil gambarnya itu bagus gitu. Jadi kita kalau ibaratnya kita upload di media sosial kita itu kayak puas gitu kan. Terus di sisi lain kalau dari sisi sosial ya, kita itu ya bukannya bermaksud sombong ya, maksudnya kita itu kayak lebih berkelas dikit daripada yang lain gitu. Oke, mungkin kalau dari segi body si HP-nya sendiri, mungkin apakah merasa kekecilan atau kebesaran dibandingkan HP sebelumnya? Kalau ini karena saya belinya yang biasa ya, iPhone yang bukan yang model ya? Ya, bukan yang Pro, bukan yang Pro Max, itu lebih kecil ini. Lebih kecil ini dibandingkan dengan HP sebelumnya. Terus lebih berat ini juga. Jadi kerasa bedanya. Kalau misalkan kita pegang Android dengan maksudnya HP Vivo ya, Y50 dengan pegang ini tuh beda, kerasa bedanya. Apakah itu menjadi sebuah kelebihan menurut Mas Rafif? Kalau kelebihan, apakah berat itu menjadi kelebihan atau malah kekurangan? Iya sih. Sebenarnya? Jadi dengan semakin berat itu kayak kita punya barang yang harus dijaga. Betul gitu. Gitu sih, Mas. Terus apakah Mas Rafif selain iPhone ini ada Apple device lainnya? Kalau Apple device lainnya nggak ada, Mas. Jadi saya untuk laptop pakai Windows, ya kan. Kalau untuk earphone pakai yang ya merek-merek lokal, merek robot sih gitu. Nah, selama menggunakan iPhone 13 ini beserta laptop Windows, apakah ada merasa kesulitan gitu ketika memadupadankan keduanya? Kalau memadupadankan enggak, cuma saya kemarin tuh pernah memindah beberapa file, baik itu foto maupun dokumen dari device iPhone 13 ini ke laptop, ya kan.
Nah, saat saya cut, terus saya copy paste di laptop. Nah, yang file yang saya cut tadi itu masih muncul di device saya. Beberapa. Ya. Jadi itu sih. Tapi nggak tahu ya, apakah di device lainnya seperti itu. Cuma yang saya rasakan seperti itu. Oke, sekarang untuk yang biasa ditakutkan nih Mas Rafif, baterai. Apakah Mas Rafif punya kebiasaan ngecas yang seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Oke, jujur kalau untuk saat ini, mulai dari pembelian bulan April, saat ini baterai health saya sudah 89. Nah, itu gimana tuh? Karena cara kerja casnya Mas Rafif biasanya? Awal-awal saya beli itu ketika saya cas itu nggak pernah saya pakai, ya kan? Jadi full di cas gitu kan. Terus semakin kesini karena saya ngerasa, jadi penggunaan iPhone itu semakin banyak aplikasi yang ada di iPhone, semakin sering kita menggunakan paket data di iPhone itu, maka akan semakin cepat daya makin boros lah ya. Iya betul. Jadi kita menggunakannya juga nggak lama gitu loh. Jadi cepat habis. Jadi baterai habis itu karena banyaknya aplikasi itu sih. Terus akhirnya saya memakai yang namanya mode daya rendah. Nah mungkin dari situ ya saya pakai mode daya rendah. Terus waktu udah sampai 20% saya lupa matikan mode daya rendah itu. Nah katanya itu yang buat salah satu baterai health-nya berturun. Terus di sisi lain juga saya kadang ngecas sampai 100% full, lupa nggak kecabut. Gitu. Itu mungkin sih salah satu yang bikin. Kalau aksesoris yang dipakai mungkin dari chargernya, kabelnya mungkin pakai yang seperti apa Mas Raffi? Kalau kabel masih ori, karena kan dapat ori kan. Kabel ori ya kan. Cuma untuk kepalanya kepala charger saya pakai yang merek Anker. Oh, bagus dong harusnya ya. Harusnya secara teoritis ya. ini udah combo yang bagus ya teman-teman ya. Harusnya bagus, cuma nggak tahu ya, mungkin karena penggunaan usernya ya. Jadi maksudnya saya sendiri mungkin yang nggak terlalu bagus, akhirnya pengaruh ke baterai. Apa Mas Rafif sering pakai ngecas sambil digunain gitu HP-nya? Ketika load pekerjaan lagi tinggi, yang harus mau nggak mau harus membalas chat, itu mungkin ya. Tapi di luar itu jarang saya pakai ketika dicas. Oke, selain baterai nih, apa yang Mas Rafif rasakan dari segi kekurangannya untuk si iPhone 13 ini? Suhu. Jadi suhu iPhone itu kalau dicas itu kadang sampai 80 udah panas banget. Banget apa cuman anget aja sebenarnya nih? Panas. Nah, panas. Jadi kalau menurut saya semakin banyaknya aplikasi dan penggunaan data itu semakin panas suhu iPhone-nya. Itu ketika dicas pun seperti itu. Iya, semakin panas. Jadi kita yang usernya tuh kalau melihat kayak, gimana nih HP-ku aman atau enggak gitu. Itu sih. Suhunya panas. Selain suhu mungkin ada apa lagi keluhannya ketika mengisi iPhone 13 ini? Kurang penyimpanan. Jadi I see. Jadi kalau Android kan kita bisa mencadangkan microSD gitu ya. Iya, betul. Kita bisa mencadangkan banyak pilihan lah. Nah, kalau iPhone itu ya mau nggak mau kita harus beli iCloud gitu loh. Langganan iCloud, dan bahkan iCloud yang 50 GB di saya dengan harga 15.000 itu kadang dengan banyaknya, karena kan ini HP dibuat konten sama HP utama juga kan. Jadinya semakin banyak ya mau nggak mau beli kapasitasnya juga harus besar gitu. Oke, selain itu apakah ada lagi nih Mas Raffi yang masih merasa kekurangan bagi si iPhone 13 ini? Sudah? So far cuma itu sih. Selebihnya bagus. Oke, mungkin bisa saya recap lagi nih teman-teman. Jadi dari penggunaannya Mas Rafif ini, dari yang kelebihannya menurut Mas Rafif adalah tentu aja kameranya untuk foto, untuk video, karena cocok untuk kebutuhannya Mas Rafif sebagai pekerjaan sehari-harinya. Terus kemudian juga multitaskingnya menurut Mas Rafif jauh lebih nyaman, lebih gegas seperti itu. Namun dan menurut Mas Rafif kekurangannya adalah dari segi baterai boros, terus kemudian suhunya juga cukup tinggi menurut Mas Rafif. Terus ruang penyimpanan dan juga ruang penyimpanannya. Jadi menurut Mas Rafif ini terakhir nih, apakah masih layak nih si iPhone 13 ini dibeli untuk di tahun 2025 ini? Mengingat harganya kan lagi jatuh lagi nih ke di bawah 8 juta.
Mungkin bagi teman-teman kalau memang tujuannya untuk apa ya, untuk hal positif ya, bukan untuk gaya-gayaan. Biasanya kan kalau orang beli iPhone untuk gaya-gayaan. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk positif, untuk konten ya kan, itu cocok. Ya, tapi kalau saran saya, next kalau misalkan Anda ingin membeli iPhone, usahakan ada device satu lagi. Jadi kalau bisa ini dibuat khusus untuk konten, untuk kamera lah ya. Satunya lagi untuk HP utama. Bebas mau Android, mau iPhone gitu. Karena kalau misalkan Anda full ini pakai HP utama, ya itu resikonya boros. Jadi penggunaan kadang misalkan kalian pengen menggunakan selama setengah hari, kadang nggak bisa. Saking seringnya kalian buat, maksudnya penggunaan semakin sering itu baterai juga semakin cepat habis. Berapa gitu kali sih. ngecas Mas Rafif? Saya sehari bisa 2-3 kali. 2 sampai 3 kali. Heeh. Biasanya dari bangun pagi apa gimana itu ngecasnya biasanya? Biasanya siang, ya kan? Siang, terus sore. Siang sama sore. Kadang gitu sih. Itu kan lagi Malam udah nggak ngecas berarti malam. malam kadang. Cuma kadang kalau misalkan memang udah 30% itu paket saya matikan, saya mode daya rendah udah tidur. Besok paginya baru dicas gitu. Sebenarnya sih udah bagus ya teman-teman ya. Iya, betul. Yang pengen dilakuin Mas Rafif ya seperti kita pada umumnya lah. Jadi mungkin itulah pandangan Mas Rafif tentang iPhone 13 yang dia gunakan kurang lebih selama 8 bulan ini. Menurut teman-teman gimana, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih.